ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Setelah memuji Allah Azza wa Jalla Rabbil Alamin serta berselawat atas Nabi kita alaihi salatu wassalam, tentu tidak lupa saya aturkan rasa syukur dan tarhib kepada seluruh dari jajaran DKM Masjid dan juga tentunya warga sekitar di Desa Sumberjo yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla atas berkenan dan husnuzannya kepada kami untuk mengisi kajian dan faedah ilmu di masjid yang mulia ini. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga ini adalah salah satu dari sekian amal yang Allah Ta'ala rizkikan kepada kita untuk memperberat mizan hasanat kita di akhirat dan membahagiakan kita di kehidupan dunia ini, menyelamatkan kita juga di kehidupan barzakhiyah dan juga di ukhrawiyah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar amalan-amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan diberkati. Para jemaah sekalian rahimakumullah, tema yang kita angkat yaitu sabar yang paling berat. Itu adalah salah satu tema dalam bab ke-14 dari kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Di bab ke-14 beliau menyebutkan fi bayani asyaqqis sabri 'ala nufus, yaitu penjelasan sabar yang paling berat terhadap jiwa itu apa. Kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin ini salah satu kitab yang terbaik dalam masalah suluk dan tazkiyatun nufus yang direkomendasikan tentu oleh para ulama untuk kita membacanya. Ada versi terjemahannya alhamdulillah. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah salah satu dari ulama yang paling atau ulama terbaik dalam membahas masalah-masalah hati. Di antara kitabnya ini Uddatus Sabirin, juga ada kitab lain, ada Wad-Dawa dan lainnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah nama aslinya adalah Muhammad bin Abi Bakar. Ya, kurang jelas. Gimana cara menjelaskannya? Ibu-ibu kurang jelas, ibu-ibu? Kurang kedengeran? Gimana caranya? Saya harus agak teriak sedikit? Agak dekat? Terus saya tempelin di jenggot aja atau gimana? Taib, begini agak jelasan ibu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah nama aslinya adalah Muhammad. Julukannya adalah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar. Itu nama asli Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan dikenalnya dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang mana itu bukan nama asli, melainkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Qayyim itu artinya mudir, Qayyim yaitu
pengurus atau kepala sekolah. Dan Al-Jauziyah itu adalah suatu madrasah mazhab Hanbali di daerah Damaskus. Jadi Al-Jauziyah itu bukan nama orang, itu adalah nama madrasah, nama sekolah. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yaitu anaknya nazir, anaknya kepala sekolah, anaknya mudir madrasah Al-Jauziyah di Damaskus. Jadi Ibnu Qayyim ini sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu orang Yordania, orang Syam, dan mereka kalau sekarang di negeri Suriah, ya. Di antara kitabnya itu Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Di bab ke-14 dikatakan fi bayani asyaqqis sabri 'ala nufus. Yaitu penjelasan kesabaran yang paling berat terhadap jiwa. Dan kita langsung saja ke kitab. Jadi ini kajian tematik sekaligus kajian kitab insyaallah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, masyaqqatus sabri bihasabi quwwatid da'i ila al-fi'li wa suhulatihi 'ala al-'abdi. Kesulitannya sabar itu sesuai dengan seberapa kuat faktor untuk melakukannya, itu satu, dan seberapa mudah itu untuk hamba, itu dua. Jadi sulitnya sabar atau tidak sulitnya sabar, gampang atau sulitnya sabar itu tergantung dengan dua hal. Yang pertama, quwwatid da'i ilal fi'l, yaitu seberapa kuat faktor untuk melakukannya. Pendorong untuk melakukannya itu seberapa kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, wasuhulatihi 'alal 'abdi, yaitu seberapa mudah untuk melakukan itu bagi hamba ini. Seberapa mudah. Dilihat dari dua itu, dari faktor eksternal, apa pendorongnya, seberapa kuat, dan dari faktor seberapa mudahnya untuk melakukan itu. Fa idza ijtama'a fil fi'li hadzanil amrani kana as-sabru 'anhu ashaqqa syai'in 'ala as-sabir. Kalau misalnya dua hal ini berkumpul dalam perbuatan itu, maka kesabaran itu lebih sulit lagi bagi orang yang bersabar. Berkumpul apa? Faktor pendorong untuk melakukannya itu berkumpul gitu loh. Ada. Faktor pendorong untuk melakukannya itu lebih kuat sekali. Dan udah gitu konteksnya dipermudah untuk melakukannya. Ya. Sekarang kalau lagi puasa, faktor pendorong untuk minum apa? Karena haus banget. Udah gitu melakukannya mudah karena airnya udah di depan. Itu lebih sulit dibandingkan dengan orang yang lagi puasa, ya dia nggak terlalu haus karena masih jam 6 pagi, nggak terlalu haus. Dan juga untuk dapat air juga susah karena dia lagi di masjid misalnya. Nah, ini memang untuk sabar lebih mudah dibandingkan orang yang jelas-jelas lagi kehausan dan air minum di depannya. Ini lebih sulit, begitu ya. Nah, wa in fuqida ma'an sahula sabru anhu. Kalau kedua hal tersebut itu tidak ada, sama-sama tidak ada, maka lebih mudah untuk bersabar. Ya kayak tadi, kalau misalnya haus enggak, dapat air sulit. Jadi faktor pendorong itu tidak kuat. Dan kemudahan untuk melakukan itu juga tidak ada. Jadi susah. Ya udah gampang sabar untuk itu, gampang. Ya, gampang untuk sabar. Wa in wujida ahaduhuma wa fuqidal akharu sahula sabru min wajhin wa sa'uba min wajhin. Kalau misalnya salah satu hal tadi dia ditemukan ada, namun hal lainnya tidak ada, maka untuk bersabar itu lebih mudah di satu sisi, namun susah juga di sisi lain. Misal lagi puasa, haus banget. Nah ini faktor pendukung untuk minum itu ada. Dari segi ini ada. Nah, dia harus sabar akan kehausannya. Tapi untuk mendapatkan air ya susah. Nah ini berarti dari satu sisi berat untuk sabar, tapi di sisi lain lebih mudah untuk sabar. Gitu, lebih mudah untuk sabar. Nah,
faman la da'iya lahu ila al-qatli was-sariqati wasyarbil muskiri wa anwa'il fahish wala huwa sahlun alaihi fasabarahu anhu min aisari syai'in wa sahlih. Orang yang tidak punya faktor, tidak punya kecondongan untuk membunuh, enggak punya keinginan untuk membunuh, enggak ada. Enggak punya keinginan untuk jadi maling, enggak ada. Enggak punya keinginan untuk meminum khamr, enggak ada. Dan tidak ada faktor pendukung untuk melakukan fawahish, hal-hal keji seperti zina, homoseksual dan semisalnya, enggak ada. Itu enggak ada faktor pendorongnya. Dan juga wala huwa sahlun alaihi, dan juga untuk melakukannya ya susah. Maka ini fasabruhu anhu, untuk bersabar atas hal itu sesuatu yang sangat mudah. Sangat mudah. Ya, sesuatu yang sangat mudah. Ada enggak di antara kita tuh ada dorongan untuk membunuh seseorang? Enggak ada, karena enggak ada dendam, enggak ada apa. Kita enggak disakitin sama siapa-siapa. Enggak ada intention untuk membunuh, enggak ada. Kalaupun disakitin sama orang, paling disakitin biasa aja gitu, kesenggol, udah biasa. Enggak sampai bacok, enggak kesenggol terus bacok, enggak. Kesenggol doang gitu, maaf ya. Kalau segitu aja. Ya, enggak ada faktor untuk membunuh. Dan juga untuk membunuh pun susah karena alatnya enggak ada gitu. Ya ini mah enggak perlu banyak sabar, nyantai aja. Juga misalnya sariqah, mencuri. Hidup udah makmur, udah enak, pertanian lancar, ekonomi normal. Enggak ada keinginan, enggak ada faktor dorongan untuk apa? Untuk mencuri, enggak ada. Lagi pula buat nyolong pun susah. Mau nyolong malam-malam. Tapi malam-malam dinginnya minta ampun. Buka kunci orang juga menggigil, susah. Makanya enggak ada kebutuhan untuk banyak-banyak bersabar. Ya. Kemudian minum khamar. Kalau minum khamar bagi sebagian orang di daerah dingin itu pengen, nah itu ada pendorong tuh kalau itu ya. Tapi kalau konteksnya di pesantren, apa dorongan untuk minum khamar di pesantren? Enggak ada. Lagi pula untuk melakukannya ya susah. Ya untuk bersabar ya lebih mudah ini mah, gitu kan? Begitu juga dengan fahisyah atau kekejian seperti zina, homo dan lainnya. Ada enggak di antara laki-laki atau di antara ikhwan misalnya ada dorongan untuk berbuat homoseksual? Tidak ada. Ngelihat pria yang ganteng ya biasa aja, enggak ada keinginan untuk apa-apa. Enggak ada faktor, dan untuk melakukannya naudzubillah min dzalik itu juga sangat sulit. Maka yang seperti ini bersabar sangat-sangat mudah insyaallah. Ibu-ibu udah jelas belum suara saya, ibu-ibu? Ibu-ibu? Udah jelas suara saya, ibu-ibu? Kurang. Gimana caranya? Apa saya telan aja ini apa gimana? Hah? Tes. Tes bisa dibesarin mungkin. Tes 1 2 3. Ini lebih besar, Pak. Insyaallah lebih. Nah, gini. Nah, gitu Ibu. Kalau ibu-ibu kalau udah puas senang dah Ibu ya. Kayak gini lebih jelas, Bu. Nah. Berarti ibu-ibu tadi telah menjalankan kesabaran, ya. Kemudian wa man istadda da'iyatun ila dzalik wa sahula 'alaihi fi'luhu fa sabruhu 'anhu ashaqqu syai'in 'alaihi. Kalau membesar atau semakin kuat faktor atau pendorong untuk melakukannya dan dipermudah untuk melakukannya, maka bersabar itu lebih sulit lagi ya. Ya, faktor di hati untuk melakukannya itu ada. Udah gitu, ini gampang ini mah. Maka untuk bersabar lebih sulit lagi. Sabarnya sulit, melakukannya gampang. Nyeselnya nanti belakangan. Walihada kana sabrus sultani 'anil zulmi. Oleh karena itu, bersabarnya penguasa untuk melakukan kezaliman. Penguasa itu lebih mudah untuk melakukan kezaliman. Dan faktor-faktor untuk melakukan kezaliman bagi penguasa itu juga kuat. Karena nama penguasa syahwat untuk berkuasanya kuat. Dia mau berbuat zalim, faktornya ada. Yaitu kesal dengan rakyatnya misalnya, atau dorongan ekonomi, pengen menunaikan kemarukannya, kerakusannya. Ngelihat ini rupiah ini. Ngelihat ini ladang keuntungan, faktornya ada ini.
Dan melakukannya gampang, tinggal tekan, tulis, tanda tangan, selesai ini urusan, kelar ini. Buat saya nanti ini. Untuk melakukan zalim itu gampang. Dan faktornya ada. Nah, ini sultan dari berbuat zalim. Kalau dia bersabar, nah sabarnya sultan terhadap kezaliman ini satu. Wa sabru syabbi 'alal fahisyah. Sabarnya pemuda pada berbuat fahisyah seperti zina. Dia sabar, enggak melakukan itu. Padahal apa? Da'i, yaitu faktor pendukung untuk berzina itu ada. Karena pemuda ini masih fresh, masih ada keinginan, bergejolak darahnya untuk melakukan zina, ada. Dan apalagi di zaman sekarang boleh jadi dipermudah dengan adanya sarana, wasilah, ada juga misalnya aplikasi-aplikasi untuk virtual, zina virtual dan semisalnya, dipermudah. Ya. Tapi ternyata pemuda ini tetap bersabar. Wa sabrul ghani an tanawulil ladzati wasyahawati, dan juga kesabaran orang yang kaya untuk mengkonsumsi kelezatan-kelezatan dan syahwat-syahwat yang haram. Orang ketika punya duit itu kan kepediannya lebih tinggi dibandingkan yang enggak punya duit. Nah, ketika punya duit dia bisa beli apa aja. Yang haram pun mudah dia beli. Jadi faktor keinginan syahwatnya ada dan untuk melakukannya itu mudah. Maka siapa di antara tiga ini, yaitu sabarnya penguasa dari kezaliman, sabarnya anak muda dari perzinahan, sabarnya orang kaya dari yang haram, maka itu kalau bisa, maka indallahi bimakan, maka orang ini punya tempat dan posisi di sisi Allah karena telah menjalani kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Ibu-ibu jelas dengar suara saya, Bu? Apa kurang? Alhamdulillah. Tadi ibu-ibu pasti tanya pertama kali, jelas enggak? Ibu-ibu diam karena mungkin enggak enak ya. Tapi sekarang udah alhamdulillah ya. Wa fil musnad, dalam musnad Imam Ahmad dan lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sebentar sebelum ke ini kata Ibnu Qayyim dulu. Walidzalika istahaqqa as-sab'atul madhkurina fil hadits alladzina yudhilluhumullahu fi dhilli 'arsyihi likamali sabrihim wa masyaqqatihi. Oleh karena itu ada 7 golongan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang berhak mendapatkan dhilli 'arsy, yaitu naungan 'arsy-Nya Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Dinaungi itu karena likamali sabrihi wa masyaqqatih, likamali sabrihim wa masyaqqatih, karena sempurnanya kesabaran 7 golongan ini dan beratnya kesabaran itu. Yaitu di hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa lidhilluh. 7 golongan yang Allah Ta'ala berikan naungan di hari yang tiada naungan kecuali naungan dari Allah. Ibnu Qayyim mengatakan di sini naungan yang dimaksud adalah arsy-Nya Allah. Jadi dinaungi dengan arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Ada 7 golongan. Pertama apa? Al-imamul adil. Imam yang adil. Itu yang pertama. Imam yang adil di sini ada 2. Baik imam dari segi wilayah atau imam dari segi zaujiyah. Ya, imam dari segi wilayah atau imam dari segi usariyah. Imam dari segi wilayah yaitu imam atau pemimpin daerah, negara, pemimpin negara dan semisalnya, pemimpin daerah. Ini membutuhkan keadilan dalam membuat keputusan, ya. Ini imam yang pertama. Yang imam kedua yaitu imam dari segi usariyah, yaitu ketika seorang bapak memiliki anak lebih dari satu, atau seorang suami memiliki istri lebih dari satu, maka imamun adil kalau dia berhasil melakukan keadilan di keluarganya atau di kenegaraannya dan wilayahnya, maka masuk kategori ini. Kenapa Allah puji ini? Ya, kenapa mendapatkan naungan? Kenapa spesial? Kenapa spesial? Karena kesabaran imam adil itu luar biasa. Berbuat adil itu harus sabar. Makanya jadi pemimpin kalau nggak sabaran nggak bisa berbuat adil.
Karena pasti untuk berbuat adil itu pasti ada yang tetap nggak terima, tetap menuntut. Padahal sudah kita berbuat adil pada mereka. Begitu juga terhadap anak-anak. Untuk berbuat adil terhadap mereka itu harus sabar. Harus sabar. Ya. Apalagi terhadap para istri itu harus lebih ekstra sabar karena merasa harus berbuat adil. Ini nanti nggak terima, ini nggak terima, ini dan seterusnya. Maka membutuhkan kesabaran yang ekstra. Ya, untuk berbuat zalim di konteks keimaman ini mudah. Antum mau menzalimi rakyat mudah, bisa. Ini tinggal tekan kontrak ini itu, tanda tangan, selesai udah. Bisa apa dia ngelawan saya? Tak bisa. Saya ada backup yang besar. Dia warga tidak ada. Tapi naudzubillah min dzalik, saya pengen berbuat adil, masya Allah. Begitu juga terhadap anak-anak, begitu juga terhadap para istri dan seterusnya. Untuk berbuat zalim gampang. Faktor untuk berbuat zalim juga ada karena saya penguasa, pemimpin. Saya suami, saya bapak, maka gampang. Keuangan ada di saya, mau zalim gampang. Dan juga untuk melakukannya gampang, faktornya ada. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadati rabbih, yaitu pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi pemuda ini, kata Ibnu Qayyim, wa sabrus syabi ala ibadatillahi wa mukhalafati hawah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah dan menyelisih hawa nafsunya. Ini juga butuh kesabaran yang tinggi karena dua faktor tadi ada. Pertama, faktor pendorong untuk menyelisihi ibadah dan juga untuk melakukan hawa nafsu itu kuat pada seorang pemuda, lebih kuat daripada orang-orang yang sudah tua. Faktornya ada tuh daripada dia. Dan juga pemuda lebih gampang untuk berangkat melakukan maksiat, lebih mudah dipermudah dibandingkan dengan orang-orang yang sudah berusia tua. Tapi ternyata pemuda ini tetap tumbuh dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Maka ini luar biasa sabarnya pemuda ini beda nih. Ini. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang hatinya tergantung pada masjid-masjid. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa sabrur rajuli ala mulazamatil masjid. Itu yang mendapat naungan juga karena kesabarannya seseorang dalam terus-menerus bermulazamah atau terus-menerus ke masjid untuk salat fardu, ya. Dan itu membutuhkan kesabaran. Padahal kalau misalnya dia mau tetap di rumah salatnya, bisa nggak? Bisa. Apalagi kondisi dingin seperti ini, ya. Kondisi dingin seperti ini perlu sabar. Coba sekarang faktor pendukung untuk sholat di rumah ada nggak sekarang? Oh jelas ada. Apa faktornya? Dingin, di rumah aja lah, gitu. Kemudian untuk melakukan sholat di rumah lebih mudah nggak? Lebih mudah, tapi malah lebih pilih yang berisiko kedinginan di luar. Maka ini kesabaran. Maka tinggi derajatnya dibandingkan dengan misal antara sholat subuh di desa ini dengan kami sholat subuh di Bekasi. Mana yang lebih membutuhkan kesabaran? Tetap di sini. Karena apa? Faktor untuk melakukan sholat subuh di rumah saja lebih kuat dan lebih mudah. Sementara ke masjid itu lebih lemah faktornya dan juga lebih susah. Maka ini butuh kesabaran lebih, dipuji oleh Rasulullah SAW dan dijanjikan oleh Allah. Kemudian kata Nabi SAW, wa rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul atas dasar agama Allah dan berpisah atas dasar agama Allah. Ini juga tinggi derajatnya karena membutuhkan sabar. Mencintai karena Allah Azza wa Jalla, baik dua orang atau tiga orang atau lebih, ketika berkumpul bukan apa melainkan karena mencari pahala dari Allah. Ketika berpisah pun bukan apa melainkan karena mencari pahala dari Allah. Adapun kalau berkumpul karena ada kepentingan duniawi, maka enggak masuk di sini. Berpisah ya karena membenci, saling membenci, maka enggak masuk di sini. Maka siapakah di antara kita, dan semoga semua di antara kita berkumpul ya karena kebaikan agama ini, dan berpisah karena masih ada amanah yang harus dijalani. Maka ini semua
masuk insyaallah mudah-mudahan dalam hadis ini. Dan itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ya, untuk sama-sama berkumpul karena Allah itu butuh kesabaran. Ada aja ujiannya. Ada aja ujiannya. Kadang kita itu pengen ngumpul itu ya karena dunia, bukan karena ada kepentingan akhirat. Betapa banyaknya orang seperti itu, ngumpul karena memang ada kepentingan dunia. Adapun ketika ini cuman kepentingan agama, kepentingan akhirat, malas enggak ngumpul. Bahkan sebagian dari jemaah misalnya di suatu pengajian sampai belasan ribu orang yang hadir. Kepentingannya apa? Ternyata kepentingannya cuman karena pengen lihat ustadznya dan keramaian orang-orang. Itu aja khalas. Apakah ini karena Allah? Tidak, ini karena euforia belaka. Tapi kalau misalnya ngumpulnya karena pengen nuntut ilmu, mendapatkan ilmu syar'i untuk diamalkan, maka insyaallah ini termasuk ijtama'a fi dinillah. Kemudian berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun talabathum ra'atun dzatu mansibin atau mansibin wa jamalin, faqala inni akhafullah. Dan seorang pria yang ada perempuan itu memiliki derajat, pangkat dan juga kecantikan yang lebih, itu mengajaknya untuk berzina, maka dia mengatakan inni akhafullah, aku takut pada Allah. Ini derajatnya tinggi. Kenapa kok di sini kok dicontohkan, dimisalkan yang rajul bukan yang perempuan? Karena perempuan biasanya untuk menolak berzina itu lebih mudah dibandingkan laki-laki menolak berzina. Karena dari segi syahwat, laki-laki itu ketika sudah pengen itu lebih susah untuk apa? Ditangkal. Jangan dihalang-halangi. Jadi faktor untuk melakukannya itu bagi laki-laki itu lebih kuat gitu loh, dibandingkan perempuan. Masih jauh lebih mudah untuk bersabar. Masih jauh lebih mudah untuk bersabar. Karena laki-laki itu soal perasaan sayang dan suka itu lebih mudah untuk keluar dari lisannya atau anggota tubuhnya dibandingkan perempuan. Perempuan masih jauh lebih bisa bersabar untuk menyatakan perasaan sukanya daripada laki-laki. Apa laki-laki kalau pengen. Nah kemudian ini dalam rangka terjebak, terperangkap, dan ini perempuan cantiknya luar biasa, derajatnya tinggi, dan mengajak. Perempuan ini yang mengajak, kan tinggal diambil. Sekarang faktor internal untuk betul-betul melakukannya ada, karena saya laki-laki, saya bisa melakukannya. Lalu faktor dari perempuannya, yaitu untuk melakukan hal ini di welcomein sama, bahkan diajak sama perempuannya, maka lebih mudah lagi untuk melakukannya. Tapi kata dia, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Ini kesabaran yang tinggi, ya. Tapi kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Yaitu seorang pria atau wanita juga bersedekah dengan suatu sedekah yang dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kata Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim di sini, ya, wa sabrul mutasaddiqi ala ikhfa'i sadaqati hatta an ba'dih. Dan sabarnya orang yang sedekah dalam rangka menyembunyikan sedekahnya, bahkan sampai sebagian sedekahnya enggak diketahui oleh siapapun. Ini ternyata butuh kesabaran. Orang tuh rata-rata kan berpikir yang sabar tuh biasanya orang fakir, yang sabar tuh biasanya orang miskin. Adapun orang kaya itu enggak ada sabar-sabarnya mereka mah. Gampang mereka mah untuk bersabar. Kata siapa? Kadang orang yang kaya itu malah lebih susah untuk bersabar. Kadang orang yang dikasih sedekah itu masyhur, orang yang dikasih sedekah biasanya miskin, berarti sabar tuh orang tuh. Apakah orang yang bersedekah enggak pernah sabar? Boleh jadi orang yang bersedekah kesabarannya lebih tinggi loh. Loh gimana? Kadang untuk bersedekah, untuk tidak diliput aja itu udah sabar, harus sabar tuh. Sekarang kan banyak orang tidak sabar dalam bersedekah. Enggak bisa sedekah kecuali ada kamera. Enggak mau sedekah kecuali ada liputan. Harus liputan. Ya, harus dilihat, minimal difoto sama orang fakirnya, enggak di-blur mukanya. Ya. Terus diperlihatkan. Kalau memang itu mungkin bukti untuk donatur, berarti kan yang sedekah donatur, bukan dia wasilah. Tapi ini dia mau diserahkan, ya, sambil senyum malaikat gitu, senyumnya indah banget, masya Allah, ya, diliput.
Nggak difoto seperti nggak masuk surga kayaknya kalau nggak difoto deh. Jadi harus difoto, harus diliput. Padahal orang itu nggak perlu tahu sebenarnya akan kebaikan dia. Allah yang akan beritahu pada waktunya nanti. Nah sekarang untuk bisa bersabar dalam bersedekah itu malah justru karena trendingnya itu adalah liputan bersedekah, itu malah justru lebih sulit loh. Ya, apalagi kalau dia udah terbiasa dengan sedekah secara terang-terangan, diperlihatkan ke orang, diliput. Untuk sedekah secara ikhlas itu lebih berat lagi buat dia. Kalau dia bisa menjalaninya, alhamdulillah. Ya, sampai tangan kiri nggak tahu bukan berarti kalau sedekah tangan kiri itu harus disembunyiin di kantong belakang, bukan. Maksudnya adalah orang sampai orang terdekat aja itu tidak tahu. Istri aja nggak tahu kalau antum sedekah seperti itu. Bukan karena istri kalau tahu bakal marah, bukan gitu ya. Kalau istri tahu, wah sedekah banyak banget, ya ke janda itu lagi, makin marah itu. Tapi kalau misalnya sedekah di sini ikhlas, mau ke siapapun gitu loh, istri nggak perlu tahu. Karena apa? Karena ingin mengamalkan hadis ini, maka beda derajatnya tinggi. Kita kan kadang kalau berbuat baik tuh kita pengen orang tahu gitu. Kita pengen orang tahu. Keinginan itulah menjadi faktor untuk tidak ikhlas. Kalau bisa tetap ikhlas, maka alhamdulillah. Kemudian wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, dan seseorang yang mengingat Allah dalam berkhalawat, yaitu dalam menyendiri, kemudian matanya pun keluar air mata. Ya, kata Ibnu Qayyim, wa sabrul baqi'un min khasyatillah ala kitmani dzalika wa adami izharihi lin-nasi min asyaqqis sabr. Dan sabarnya orang yang menangis karena takut sama Allah dan dia menyembunyikan itu, tidak menampakkannya pada manusia, ini termasuk seberat-berat kesabaran. Iya. Kalau misal kita melihat penceramah dikit-dikit nangis pas kajian, itu jangan langsung antum merasa bahwasanya penceramah ini kalau sendiri pasti banyak nangisnya nih. Enggak, belum tentu. Orang yang memurahkan air matanya di depan insan itu akan mahal air matanya di depan Ar-Rahman. Tapi orang yang dia berusaha menahan air matanya di depan insan karena dia berusaha ikhlas dalam menangis, maka akan murah air matanya di depan Ar-Rahman. Enggak bisa antum menampakkan kepada orang dengan tidak ikhlas sementara antum bisa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, susah. Enggak bisa, enggak matching. Maka kalau seseorang mengobral air matanya di depan jemaah, maka susah dia di depan Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika kita di depan orang, usahakan jangan nangis, Pak. Ya, Pak ya. Ngobrol curhat ke orang, usahakan jangan nangis. Apalagi kalau curhatnya masuk ke TV, jangan nangis. Seberat apapun, kalau bisa nggak usah ngomong gitu, supaya nggak nangis. Ya ibu-ibu gitu. Nangisnya ke siapa? Ke Allah aja. Minta ke Allah. Itu butuh kesabaran. Ditanya, kamu kenapa? Antum kenapa kok kayak gini murung? Anak, aku enggak apa-apa. Ya sambil, anak enggak apa-apa. Kenapa antum kok kayak mau nangis? Enggak, lagi enggak enak badan aja gitu. Padahal mau nangis, ditahan sama dia. Tahan. Kemudian ke masjid atau ke rumah sholat duha atau tahajud atau apa, kemudian barulah dia nangis. Nah ini orang ini sabar, ini orang ini sabar, dia menahan air matanya, masya Allah. Dia hanya mau menangis apa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang ini sabar. Tapi kalau misalnya mengobrol air mata di depan jemaah atau di depan teman-temannya, apalagi di depan orang yang kaya, itu baru nangis dia. Di depan orang miskin yang nangis sama dia. Di depan orang kaya, dia nangis sama orang kaya. Waduh Pak, tolong Pak, anak sengsara Pak, anak nggak punya ini, anak punya ini, dan minta akhirnya dapat duit. Jadi tangisannya itu untuk membeli uang gitu loh. Tapi untuk Allah orang ini sulit. Orang ini sulit untuk Allah nanti, untuk menangis ke Allah sendiri sulit. Ya begitu. Butuh kesabaran. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Walihadza kanat 'uqubatu asy-syaikh az-zani wal malik al-kadhib wal fakhir al-mukhtal ashadd al-'uqubati." Oleh karena itu, hukuman untuk orang udah tua, ketuaan, berzina pula, ini lebih besar hukumannya. Udah berusia tua sekali, masih aja berzina. Wal malik al-kadhib, udah kaya, raja, tapi tukang bohong. Ini lebih besar lagi hukumannya. Wal faqir al-mukhtal, yaitu orang fakir, miskin, tapi sombong.
udah kere, sombong lagi. Ya ini apa? Lebih besar hukumannya. Kenapa? Li suhulati sabri an hadhihi al-asya'il muharramat 'alaihim. Karena mudahnya untuk bersabar. Orang yang sudah tua sekali, dia lebih mudah untuk bersabar daripada zina. Karena apa? Ya faktor pendukungnya enggak ada. Ngapain saya berzina? Udah segini usia, tahu diri lah gitu kan. Kemudian juga orang Malik itu raja, tapi masih suka bohong. Udah raja suka bohong, ente maunya apa sih? Gitu kan? Karena udah punya segalanya, nggak usah bohong-bohongan lah. Aman kok, nggak ada apa-apa, ngapain bohong gitu loh. Jadi faktor untuk berbohong itu nggak ada, ngapain bohong? Udah ente aman, nggak diapa-apain. Ya kan biasa orang bohong tuh karena takut dapat madarat. Nah ini udah raja, tukang bohong pula. Apa yang diinginkan sih? Maka kalau politikus, orang punya jabatan tinggi masih juga bohong, ini nih kebangetan. Apa yang diinginkan? Tapi banyak yang seperti ini, bisa banyak. Karena apa? Dunia yang mendukungnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian wal faqir al mukhtal, kere, fakir tapi sombong. Coba Pak bayangkan, lihat orang sombong camping, ya bajunya cuma camping, mukanya juga kucel, kriwel, kemudian dia sombong. Ngeliat orang pakai Fortuner, lah Fortuner doang. Apaan kayak gitu mah ya. Kiri tapi sombong. Bahkan yang punya Fortuner malah tawadu. Pak, ayo Pak masuk Pak. Alah, nggak level saya sama sampean gitu. Udah kiri sombong. Karena apa? Orang fakir itu nggak punya faktor untuk sombong. Buat apa yang anda sombongkan mas? Gitu kan? Tapi ini masih sombong, maka lebih buruk lagi. Fakana tarkuhum as-sabra anha ma'a suhulatiha alim dalilan ala tamarrudihim 'ala Allah wa 'utuhim 'alaihi. Mereka tiga orang seperti ini tidak mau sabar, padahal mudah buat mereka untuk bersabar. Ini menunjukkan akan betul-betul tamarrud, yaitu pembangkangan yang tinggi terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kalau kita itu ditutup celah untuk melakukan maksiat dan gak ada kesempatan, juga gak ada faktor pendukung, tapi kok kita tetap aja pengen, maka ini kebangetan. Ini kebangetan. Ya, sabar mudah, tapi tetap nggak sabar. Ya, padahal udah Allah permudah untuk sabar, dia nggak mau sabar, maunya nyari yang sulit untuk maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini berarti sudah kebangetan. Pak, ini suruh kira-kira kapan, Pak? Kalau di sini, Pak? Ya, Bu, Pak. Jam 6 lewat. Loh, ini belum jam 6, Pak. Masya Allah. 5.43. Itu syuruk atau terbit matahari? Syuruk matahari jam 5.43. Sholatnya jam 6. Nah, oke, berarti kita masih ada waktu 19-20 menit ya. Ini kalau di Bekasi atau Jakarta ini jam segini, saya tadi pikirnya ini udah mau jam 7 loh Pak. Ternyata baru mau jam 6 ya, Masya Allah. Baik, kita lanjut Pak ya, Bu ya. Lanjut Pak. Nah, yang bisa bersabar untuk tidak tidur dapat pahala besar ya. Karena apa? Untuk tidur mudah nggak Pak di sini? Faktornya pendukungnya ada nggak? Banget, dingin, enak gitu kan? Mudah nggak? Mudah. Bahkan selonjoran di balik tembok ini nggak ketahuan sama siapapun. Iya mudah. Selonjoran tidur bawa bantal kemudian nggak ada yang tahu. Dia kalaupun yang tahu pun dibiarin. Jadi mudah. Antum mau tidur aja. Tapi bagi yang berusaha untuk sabar tidak tidur, insya Allah pahalanya lebih besar. Ya gitu ya. Itu contohnya di situ. Langsung on time, langsung sekarang contohin. Praktekin Pak sekarang. Apalagi bapak-bapak yang nyender itu lebih indah lagi untuk tidur itu insya Allah. Iya. Coba uji diri antum. Faktor pendukung ada, dipermudah. Tahan nggak? Tahan nggak? Tahan nggak? Kalau bisa tahan, pahala besar. Ya begitu. Taib. Walihada kana as-sabru an ma'asil lisani wal farji min as'abi anwa'is sabri. Oleh karena itu sabar terhadap maksiat lidah dan juga maksiat kemaluan. Sabar terhadap itu termasuk sesusah-susah macam sabar. Maksiat lisan dan juga maksiat apa? Kemaluan. Itu sesusah-susah kesabaran. Kenapa? Li syiddati adai ilaihima wa suhulatihima. Karena faktor pendukungnya itu kuat untuk melakukan maksiat lidah
dan maksiat farj. Dan mudah dipermudah. Kan kalau ngomong kan gampang. Enggak susah ngomong itu. Lidah itu enggak susah untuk bergerak, untuk berbicara. Dan juga kemaluan, mudah. Karena dua ini selalu ada pada kita. Fa inna ma'asil lisani fakihatul insan. Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim nih, kalimat Masya Allah. Ma'asil lisan fakihatul lisan. Fakihatul insan. Ma'asi lisan, maksiat lidah itulah fakihah, bebuahan untuk manusia. Ibarat kalau kita tuh biasanya habis makan nasi, makan berat, disediakan buah, enak gak? Enak. Buah ngumpul loh, anggur, paya, melon, udah dipotong-potong, ini fakihah, fawakih. Ya, nyantapnya enggak? Nyantap enak. Dan kalau nyantap fakihah yang mungkin dipotong-potong kecil, enggak cuma sekali, ngambil lagi. Maksiat lisan itu seperti fakihatul insan, seperti bebuahan-bebuahan yang ini. Dan disepi-sepi, dipotong-potong. Ya, itu maksiat lisan. Orang kalau udah maksiat lisan terus lama panjang. Ya. Seperti apa namimah, adu domba, ghibah, menceritakan keburukan orang lain, kadzib, bohong, mira, berdebat kusir, wathana'i 'ala nafsi, dan juga memuji diri sendiri, ya. Wa hikayata kalamin nas, itu mengutip perkataan orang. Tahu nggak Jeng, kata ini gini-gini loh, gitu. Itu ibu-ibu ya, kadang-kadang tuh, ya, bu, tahu nggak bu, itu masa kata dia ibu tuh kayak gini. Makin kecil volumenya, makin kenceng gibahnya, gitu kan. Sampai nggak kedengeran tuh. Kalau bapak-bapak mendengar gelagat seperti ini, itu ketahuilah catatan dosanya makin panjang itu. Karena makin top secret, makin besar makar gibahnya. Nah, maaf ya ibu-ibu ya, jangan pergi dulu bu ya. Wa ta'ni 'ala man yubghiduh. Nah, di antara fakihatul insan untuk maksiat lisan yaitu menikam orang yang dia benci. Itu sangat mudah. Kita kalau nggak suka sama orang, kita jelekin tuh orang. Lebih mudah dibandingkan kita suka sama orang, nggak bakal kita jelekin. Kebangetan kalau kita jelekin, udah suka dijelekin lagi. Nggak, ini kita nggak suka sama dia. Bahkan untuk ketidaksukaan yang sebenarnya itu tidak ada salahnya dia. Misalnya kita nggak suka sama mukanya ngeselin, tahu nggak gitu. Muka dia tuh kalau anak lihat muka dia kesel, anak nggak tahu kenapa, mungkin bentuknya yang anak nggak suka misalnya. Terus dilekin, ghibah. Tahu nggak, akhi, itu orang selain mukanya ngeselin, tingkahnya begini, ternyata dia dari keluarga bermasalah dan seterusnya. Waduh, Masya Allah. Itu menikam orang yang tidak dia suka. Apalagi kalau ternyata ketidaksukaannya pada kelakuannya beneran, bukan karena mukanya. Dia tuh pernah zalimin saya, tahu. Dia itu pernah minjam sama saya 5.000, tapi nggak dikembalikan sampai sekarang. Bakal saya tuntut nanti hari akhir. Tahu nggak? Dia tuh sebenarnya punya adik, dan adiknya tuh nyamber ke tempat lain. Ini tuh enak di lidah, diucapkan terus diomongin tuh enak. Apalagi kalau didukung oleh orang kedua, yaitu orang yang kita ajak ngobrol. Oh gitu ya. Coba apalagi sih tentang dia, anak pengen tahu. Tambah lagi. Tuh. Fakihah yaitu makan buah terus saja dan enak, dan merasa bahwasanya ini tuh menyehatkan. Kalau kita makan buah kan merasa ini kan buah menyehatkan gitu loh. Ghibah dan semisalnya itu kan terasa, maaf ya, kita bukan lagi ngomongin orang, tapi beneran loh, dia tuh kayak gini sebenarnya. Lah itu ngomongin siapa? Setan. Kan ngomongin orang. Iya, bukannya kita ghibah ya, kita tuh gini-gini. Nah, sama aja tuh, ini kan ghibah. Kadang kita itu mengcoveri sesuatu yang sebenarnya munkar, tapi kita udah menghapus alibi, menghapus jejak dulu sebelum terjadi jejak gitu loh. Jeng, bukannya aku sombong ya, tapi kemarin aku baru beli ini loh. Itu bukan sombong emangnya? Enggak, itu bukan sombong. Aku enggak mau sombong, cuman nyeritain doang gitu. Ya. Karena dia tahu diri sombong, makanya ditutup dulu. Bukannya sombong ya. Nah, tuh. Kadang dengan talbis seperti itu, ya. Nah, kemudian wa madaha man yuhibbu wa nahwu dzalik, dan orang tuh kadang dengan lisannya itu akan memuji orang yang dia suka. Kadang pujiannya berlebihan, kadang memuji orang yang kita suka
sambil menjelekkan musuh dari orang yang kita suka. Itu kadang gitu. Ya, gitu ya. Fa tattafiqu quwwatud da'i wa tayassaru harakatul lisan. Maka kuatnya faktor pendorong itu selaras wa tayassuru harakatul lisan. Kekuatan pendorong yaitu keinginan untuk berbicara ya. Itu selaras dengan dimudahkannya harokat lisan. Maka Masya Allah lidah ini mudah banget berbicara, mudah sekali ngomong. Apalagi kalau ada orang yang Allah Ta'ala uji dengan kebawelan ya. Bawel, ngomong terus, suka ngomong. Nah ini ujiannya lebih berat nih, karena dipermudah untuknya berbicara ya. Untuk sabar menahan lisan maka besar pahalanya. Fayad'ufus sabr, maka kesabaran bisa melemah. Walihada qala li Mu'adz, amsik 'alaika lisanak. Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, tahan lidah kamu. Maka berkata Mu'adz, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kita itu akan diazab gara-gara apa yang kita ucapkan? Maka kata Nabi SAW, wa hal yakubbun nasa fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah banyak manusia itu yang terjerumus ke neraka di atas manakhir? Minkhar yaitu apa? Kalau burung tuh minkhar tuh ininya loh, paruhnya. Mulut-mulut manusia yaitu terjelembab ke neraka mulutnya duluan gitu loh. Kecuali gara-gara hasil pancingan lidahnya. Itu gara-gara lidahnya itu banyak orang masuk neraka. Ya. Wala siyama idza, kata Ibnu Qayyim, wala siyama idza saratil ma'asil lisaniyatu mu'tadatan lil 'abdi. Apalagi kalau misalnya maksiat lidah itu menjadi kebiasaan bagi hamba ini. Fa innahu ya'uzzu 'alaihi sabru 'anha, maka ini lebih sulit lagi untuk bersabar kalau udah kebiasaan. Sebagian pemuda itu kadang kalau mandi sambil apa? Nyanyi. Ini termasuk maksiat lisan. Termasuk maksiat lisan. Suka ngumpul, suka ngobrol dan ngobrolin ghibah, murni ghibah, dan selalu begitu. Maka ini menjadi maksiat lisan dan kebiasaan. Walihada tajidur rajula yaqumul laila wa yasumun nahar wa yatawarra'u min istinadihi ila wisadati haririn lahzatan wahidah. Oleh karena itu engkau menemukan ada orang pria, seorang laki-laki itu malamnya rajin qiyamul lail, siangnya rajin puasa, wa yatawarra', dan dia itu waspada, enggak mau bersandar di wisadati harir, tidak mau bersandar di bantal yang terbuat dari sutra walaupun sejenak, enggak mau. Ini misalnya lagi duduknya ada bantal terbuat dari sutra murni, kemudian nempel aja, saya nggak mau, saking waroknya, saking hati-hatinya. Ibadah malam, tahajud, ibadah siang, puasa, dan menghindarkan diri dari pakaian haram. Wa yutliqu lisanahu fil ghibati wan namimati, tapi dia membebaskan lidahnya dalam urusan ghibah, membebaskan lidahnya dalam urusan namimah, adu domba, dan membebaskan lidahnya dalam urusan tafaqquh fi a'radil khalq, yaitu mengambil buah dari harga diri manusia, yaitu dia menghibahi siapapun yang dia suka, yang dia suka untuk ghibahi mereka. Jadi untuk tahajud kenceng, untuk puasa sabar, untuk pakaian haram tidak, tapi untuk ghibah nomor 1. Itu ada orang seperti itu. Kenapa? Udah kebiasaan. Di semua sektor ibadah dia bisa, insyaallah, tapi di sektor ghibah nggak bisa dia, karena kalau udah kebiasaan nggak bisa dia untuk menahannya. Ya. Wa rubbama khassa ahla salati wal ilmi billahi wad dini wal qawli 'ala Allah ma la ya'lam. Bisa saja orang ini saleh, punya ilmu tentang Allah, punya ilmu tentang agama, tapi ternyata diuji oleh Allah Ta'ala dengan kebiasaan berkata tentang agama Allah hal yang tidak dia ketahui. Punya soleh, masya Allah. Tapi kalau berfatwa sok tahu, itu ada. Ya, contohnya kayak gimana coba?
Hijrah misal yang terjadi, fenomena juga terjadi, yaitu alumni ruqyah, yaitu dulunya ikut kesaktian atau ikut ilmu pernafasan ini itu, ikut supaya jadi pendekar dan seterusnya, dan kemudian ternyata itu pakai jin. Dia sadari itu, akhirnya dia ke seorang ustadz atau ke peruqyah untuk diruqyah. Maka diruqyahlah dia. Akhirnya mendapat hidayah dan ilham. Kemudian seolah-olah dirinya sudah bebas dari syaitan. Maka karena dia bergembira dan bersyukur dengan dapat hidayah dan hijrah itu, akhirnya dia mulai meruqyah orang karena pengen bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Nah, ilmu belum seberapa, akidah belum digali lebih lanjut, fikih belum seberapa matang, namun sudah meruqyah dan sudah dipanggil ustadz, dipanggil oleh masyarakat sebagai ustadz. Karena apa? Karena rajin ruqyah. Kalau ada keluarga bermasalah nih, anaknya kesurupan tiap jam 12 malam, kesurupan kuntilanak, panggil ustadz fulan. Ustadz fulan, dia kalau biasa ruqyah, dia bisa tuh ruqyah. Akhirnya ngeruqyah, kemudian diustadzkan. Bermodal apa? Bermodal membaca Al-Quran yang kadang agak belepotan tajwidnya. Bahkan kadang-kadang jin itu yang mengoreksi, saking kesiannya jin itu pada ruqyah ini. Tajwidnya salah, nggak benar pak, ini mad wajib muttasil, kata jinnya. Ya Masya Allah kalau ada jin kayak gitu, jin soleh ya. Maka misalnya seperti itu, tapi ustadz ini udah kadang jadi ustadz. Masyarakat udah menyebutnya tat, ustadz, gitu kan, panggil ustadz. Nggak mungkin panggilnya peruqyah, susah manggil peruqyah. Nggak mungkin, nggak mungkin, ya nggak mungkin, ustadz, ya kan gitu. Akhirnya kan jemaah pada nganggap apa? Ini ustadz, kita cari fatwanya. Cuman tahu masalah ruqyah, namun kemudian beberapa jemaah nanya ke dia, ustadz apa ya, gimana ya, ini suci nggak ya ustadz ya? Air dicampur begini-begini, ini suci nggak? Akhirnya ustadz ini karena udah jadi ustadz, ini nggak enak, takut kehilangan jemaah, berfatwa dia. Talaqatul lisan fil fatwa. Lidahnya itu bermudah-mudah untuk fatwa. Ya. Bahkan dalam masalah akidah kadang-kadang yang dia belum banyak paham tentang akidah, ditanya tentang suatu akidah misalnya, masalah-masalah tertentu. Misal masalah nusrah. Nusrah itu adalah halus sihir al-mashhuri bisihir, yaitu membebaskan sihir yang pada orang disihir dengan sihir juga. Dia nggak tahu nusrah. Oh, nusrah itu tergantung, bisa aja boleh kalau niatannya ikhlas, ya salam. Dukun ya ada ikhlas, pakai sihir juga. Akhirnya hancur agama masyarakat gara-gara yang seperti ini, karena mudahnya lisan berfatwa, ya. Walaupun dia itu takut sama Allah, tapi karena mudahnya lisan berfatwa, akhirnya apa? Akhirnya terjerumus. Wa katsirun mimman tajiduhu yatawarra'u 'anid daqa'iqi 'anil minal haram wal qatrati minal khamr. Banyak engkau menemukan orang-orang ini yatawarra', waspada, berhati-hati dari sedikit pun dari yang haram, enggak mau mengkonsumsi yang haram. Masya Allah. Bahkan satu qatrah, satu tetes dari khamr itu enggak mau, ya. Dan juga wa mithlu ra'sil ibrah minan najasah, dia tuh anti terhadap seujung jarum dari najis. Ada najis kecil banget itu, jangan-jangan ini nanti nggak sah sholat kita. Sangat-sangat hati-hati dalam masalah-masalah haram dan juga najis. Wala yubali birtikabil farajil haram, tapi dia nggak peduli dengan melakukan zina. Yang lebih besar malah apa? Dia nggak peduli dengan melakukan itu, nggak masalah gitu bagi dia. Kama yuhka, ada dihikayatkan oleh Ibnu Qayyim, dihikayatkan oleh temannya, anna rajulan khala bimra'atin ajnabiyah, ada seorang pria berkhulwat, berduaan gitu langsung dengan seorang perempuan yang bukan mahram, berduaan. Falamma arada muwaqa'ataha, ketika udah mau dijima, dizinahi, maka berkata dia, ini mau dizinahi nih, udah saling telanjang. Maka berkata, ya hadhihi ghatti wajhaki, kamu tutup muka kamu, tutup fa inna an-nadhara ila wajhil ajnabiyyati haram, tutup muka kamu karena ngelihat muka non mahram itu haram. Paham enggak? Itu padahal lagi ngapain? Lagi jima.
tutup muka kamu, enggak boleh ngeliat yang haram. Lah ente ngapain? Lagi melakukan yang lebih besar daripada itu. Bahkan dalam salah satu riwayat Israiliyat yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka, tahu nggak ketika istrinya pejabat Mesir, istrinya Al-Aziz yaitu Zalikha, ketika berduaan dengan bahasa gimana? Ketika berusaha menjerumuskan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sebuah kamar, ya kan? Diperangkaplah Nabi Yusuf di situ, berdualah di situ sama Zalikha. Kata Zalikha, "Hai talak." Digodalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, digoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian dalam suatu riwayat Israiliyat, ini kan pengen ngegoda Nabi Yusuf untuk apa? Berbuat zina. Maka perempuan itu ternyata memiliki semacam patung di sebuah lemari di kamar itu, ada semacam patung atau perhiasan, ya, hiasan yang mana itu berupa patung dan ada matanya lengkap kayak patung gitu, ada mata yang lengkap gitu loh. Ya. Apa yang dilakukan oleh Zalikha? Ditutup matanya patung itu. Karena apa? Dia malu kalau patung itu kayak ngeliatin dia mau berbuat zina gitu loh. Faham gak di sini maksudnya? Ada kalanya seseorang untuk yang lebih besar dia nggak takut, tapi yang lebih kecil malah dia berhati-hati gitu loh. Dan mungkin itu kadang terjadi pada kita. Ketahuilah kalau memang itu yang terjadi pada kita atau pada insan, maka boleh jadi karena kita udah biasa melakukan suatu maksiat itu, sehingga amal yang lebih besar kita nggak takut, malah yang lebih kecil kita khawatir. Ya seperti itu jemaah sekalian. Wallahu taala alam. Dan ada seorang bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang dam al-ba'ud, darah nyamuk. Di kajian-kajian juga kadang ada pertanyaan itu. Ustaz, apa hukum darah nyamuk? Mas, najis enggak? Kan darah nyamuk bukan darah nyamuk, aslinya darah orang gitu kan. Najis enggak gitu kan. Maka Abdullah bin Umar ketika ada seorang pria yang mana pria ini termasuk yang berkontribusi untuk membunuh cucunya Nabi yaitu Husain. Ini pria ini pernah membunuh cucu Nabi, berkontribusi untuk hal itu. Maka atau dari golongan mereka, maka kata Abdullah bin Umar, "Unzuru ila haula." Lihatlah kaum-kaum seperti ini. Yas'aluni 'an damil ba'ud. Mereka itu tanya kepada saya tentang hukum najis atau tidaknya darah nyamuk. Wa qad qatalu ibna binti Rasulillah, tapi padahal mereka telah membunuh cucunya Rasulullah SAW Al-Husain. Mereka telah melakukan dosa yang besar dan mereka enggak peduli dengan itu, tapi mereka nanya sesuatu yang apa? Yaitu darah nyamuk. Belum tentu berfaedah buat mereka. Kita kadang bertanya pada ustadz hal-hal yang sebenarnya hal kecil, padahal kita telah melakukan dosa yang besar, kok nggak nanya hukumnya apa? Yes. Begitu. Ya. Hal kecil misalnya, Ustaz, apa hukum nelen umbel misalnya? Bukan pas puasa, pas biasa. Apa hukum nelen umbel? Ustaz, apa ketika ada umbel di jalan, terus umbel tersebut, umbel kan bahasa Jawa ya, apa ingus ya? Terus kepegang sama kita, itu najis apa enggak? Oke, ilmu bisa, tapi itu kecil, hal yang kecil. Namun ternyata kita ini beli rumah secara KPR ribawi. Kita nggak mau tahu tentang itu. Mana yang lebih besar sekarang? Masalah KPR ribawi. Tapi untuk masalah umbel kita yang tanya. Umbel kita tanyain, KPR nggak kita tanyain. Riba nggak kita tanyain. Padahal itu lebih besar konsekuensinya. Taib, mungkin sampai sini insyaallah gitu. Cukup insyaallah jam 6 kita insyaallah selesai sampai jam 6 ini karena waktunya di waktu setempat salat syuruk. Insyaallah untuk kajian umum kita adakan lagi insyaallah dengan izin Allah dan kemurahan hati dan kemudian kemurahan hati DKM sekalian dan warga-warga besok malam Jumat insyaallah ba'da maghrib dengan pembahasan 2 kalimat ya, nanti akan diteruskan insyaallah pada waktunya. Ya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.